Oke, baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yu Yakin, NIM 1910416836, kelas A1 pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana. Nama saya Mirani, NIM 19104168555. Nah, di video kali ini, kami akan membacakan hasil penelitian dari kelompok kami sebagai pengganti tugas besar ujian akhir semester, mata kuliah, Metopen, dan dosen pengampu Bu Melia Yusita SENM. Nah, langsung saja kami akan membacakan hasil proposal penelitian dari kelompok kami. Judul proposal yang kami ambil adalah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Mandiri KCP Tanjung Pura, Kota Pontianak. Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan pada sebuah perusahaan, di mana sumber daya manusia tersebut ada pada setiap individu manusia. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial yang pastinya memiliki pikiran, perasaan, akal budi, dan kebutuhan akan hal-hal tertentu. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, maka manusia dituntut untuk bekerja dan menyumbangkan pemikiran pada perusahaan atau organisasi tertentu supaya bisa mendapatkan kompensasi sebagai balas jasa dari pihak organisasi sebagai bentuk apresiasi kerja. Dengan kompensasi yang diterima, maka manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Kompensasi yang diberikan oleh pihak organisasi kepada karyawan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, baik pengaruh positif ataupun negatif terhadap organisasi sebagai pemberi kompensasi itu sendiri. Kantor bank merupakan suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat di mana terjadinya berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti misalnya pembayaran, penagihan, atau tempat penyimpanan. Dengan begitu, pasti terdapat individu-individu di dalamnya sebagai penggerak badan usaha tersebut, dari pimpinan sampai pada karyawan. Pimpinan sebagai pengontrol dan karyawan sebagai penggerak. Karyawan merupakan orang yang bekerja dengan menyumbangkan tenaga, waktu, dan ide pada pihak organisasi atau pihak bank. Dengan begitu, karyawan akan memperoleh gaji atau kompensasi sebagai bentuk apresiasi atas kerja yang telah dijalankan. Kompensasi diberikan suatu peraturan yang sudah disepakati oleh dua pihak, yaitu pihak karyawan dan pihak bank. Kompensasi yang memenuhi standar akan sangat berpengaruh kepada kinerja setiap karyawan. Latar belakang penelitian. Bank Mandiri merupakan bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang sudah menyebar di berbagai provinsi maupun kota-kota di Indonesia, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat, termasuklah di Kota Pontianak. Di sini peneliti memfokuskan penelitian terhadap salah satu kantor cabang pembantu, yaitu KCP Tanjung Pura, Kota Pontianak. Penelitian melakukan analisis mengenai data gaji pada Bank Mandiri dengan bagian marketing, staff, asistensi, relationship, dan sales representative. Data yang didapat sebagai berikut. Daftar kompensasi Bank Mandiri berdasarkan bagian. Tahun 2021 UMK 2.515.000. Bagian 1 marketing staff, gaji per bulan 2.500.000. Bagian 2 asisten relationship, gaji 2.500.000 per bulan. Bagian sales
representatif, gaji per bulan 2.500.000. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas serta melihat dari tabel data yang meneliti data yang peneliti dapatkan, meneliti menjadi tertantang untuk melakukan penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Mandiri KCP Tanjung Pura, Kota Pontianak. Pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah kompensasi memberi pengaruh yang berarti bagi kinerja karyawan pada Bank Mandiri KCP Tanjung Pura, Pontianak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Mandiri KCP Tanjung Pura, Kota Pontianak. Baik untuk manfaat penelitiannya yaitu di dalam akademik manfaatnya yaitu sebagai acuan atau referensi bagi para peneliti ke depannya yang memiliki permasalahan yang sama, yaitu masalah kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu dalam praktis, yaitu manfaatnya sebagai salah satu informasi yang dapat menjadikan patokan dalam meningkatkan kinerja para karyawan pada Bank Mandiri KCP Tanjung Pura, Kota Pontianak. Manfaat bagi penulis yaitu sebagai sumber pengetahuan langsung mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Baik, teori yang digunakan kelompok kami yaitu yang pertama ada sumber daya manusia, ada kompensasi dan kinerja. Karena ketiga teori tersebut saling berkesinambungan dalam kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada kerangka teori penelitian. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pura, Kota Pontianak tentunya memiliki visi, misi, dan tujuan yang hendak mereka capai. Untuk mencapai tujuannya, Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pura, Kota Pontianak menerapkan berbagai jenis kompensasi. Kompensasi menjadi salah satu cara yang dilakukan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pura, Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kompensasi merupakan balas jasa atau apresiasi yang diberikan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pura, Kota Pontianak kepada pegawainya dan juga sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pegawai untuk pertumbuhan pihak mandiri. Kompensasi terdiri dari kompensasi finansial dan non-finansial. Di Bank Mandiri KCP Tanjung Pura, Kota Pontianak, kompensasi yaitu ada dua jenis, yaitu gaji dan tunjangan. Gaji yaitu kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Tunjangan yaitu setiap kuantitas pekerjaan yang dimiliki dan yang dihasilkan oleh bank tersebut. Kemudian ada selanjutnya yaitu karakteristik penelitian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya masuk kepada karakteristik penelitian. Di sini karakteristik penelitiannya untuk awalnya kami buat dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu lalu ini adalah pemaparan lebih detail mengenai desain penelitian yang kami sudah buat pada tabel sebelumnya. Jenis penelitian kuantitatif menurut Sugiono yaitu jenis penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ini menurut Sugiono yang telah dikutip oleh Agung Surya Dwianto, Pupung Purnamasari, dan Pukini pada tahun 2019 pada halaman 215. Lalu, jika berdasarkan tujuan tadi, kami sudah menuliskan masuk ke dalam kategori penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Di sini kami mengambil sumber dari Dr. Drs.
Ngatnu MM 2015 pada halaman 21. Lalu yang selanjutnya berdasarkan strategi penelitian. Di sini penelitian yang kami ambil ini masuk ke dalam strategi penelitian survei, yang dimana penelitian survei digunakan untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data yang pokok menurut Dr. Sandu, Sioto, SKM, M. Kes, dan M. Al. Sodik M. Al. pada tahun 2005 di halaman 100. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan keterlibatan peneliti dalam penelitian ini, tingkat keterlibatan peneliti yaitu kami sendiri adalah tidak mengintervensi data. Tidak mengintervensi data yaitu di mana dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel penelitian. Lalu berdasarkan setting penelitian yang kami lakukan ini masuk ke dalam jenis penelitian non-contrived setting, yang dimana non-contrived setting yaitu penelitian yang dilakukan dalam ruang lingkup yang sebenarnya atau alamiah. Lalu, jika berdasarkan unit analisis penelitian, dalam penelitian ini unit analisis yang kelompok kami lakukan yaitu masuk ke dalam analisis individu, di mana individu merupakan setiap orang bekerja yang berada di tempat tertentu dalam penelitian ini. Individu yang dimaksud adalah karyawan pada Bank Mandiri KCP atau Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pura, Kota Pontianak. Lalu jika berdasarkan waktu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan ini masuk ke dalam jenis penelitian dengan cross-sectional study, yang dimana cross-sectional study ini merupakan penelitian yang dilakukan hanya dengan rentang waktu tertentu saja dengan tujuan menggambarkan kondisi populasi, yaitu menurut Danies Surya Anggara, SPD, MPD, dan Chandra Abdillah, SPD, MPD pada tahun 2019 di halaman 27. Nah, selanjutnya masuk kepada populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian yang kami lakukan, populasi yang kami ambil dalam penelitian yang kelompok kami lakukan untuk mendapatkan data, kami mengambil populasi dari seluruh karyawan yang bekerja aktif di bank dengan nama Bank Mandiri, Kantor Cabang Pembantu, Tanjung Pura, Kota Pontianak. Lalu sampel yang kami ambil dalam penelitian yang kelompok kami lakukan ini untuk mendapatkan data, sampel kami menentukan kurang lebih hampir seluruh karyawan yang aktif bekerja di bank tersebut, sampai orang untuk diwawancara. Lalu kepada teknik analisis yang kami gunakan yaitu dengan teknik bivariat, di mana penggunaan teknik ini berdasarkan jenis penelitian yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel penelitian. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber-sumber dalam penelitian yang kami lakukan. Oke, demikianlah hasil penelitian yang sudah kami bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.